Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas kalian. Sekarang kita akan mulai untuk praktikum histologi blok 5, yakni mengenai urologi, terutama traktus urinarius. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang pertama yang harus kita bahas pada siang hari ini adalah tentang renal atau ginjal, kemudian ureter, vesika urinaria, dan uretra. Oke, pertama tentang renal atau kidneys or ginjal. Ya, kalau secara anatomi ini kalian bisa lihat secara anatomi. Jadi ginjal itu ada superior pole-nya, pole atas, terus ada inferior pole, pole bawah. Nah, dia dikelilingi oleh capsula renalis, dilingkupi oleh capsula renalis berbentuk jaringan fibrosa atau disebut dengan fibrous capsule. Nah, kalau dibuka, dia terbagi atas dua bagian, yakni renal cortex dan renal medulla. Ada bagian korteksnya yang berwarna lebih terang dan medulla yang berwarna lebih gelap. Nah, kalian lihat, kemudian di dalam ini masing-masing medulla ini dia bentuknya seperti kipas. Ya, masing-masing terhubung ke kaliks. Ada yang namanya minor calyx, ada yang namanya major calyx. Nah, major calyx itu yang besar, yang terdiri dari beberapa minor calyx. Minor calyx nih kalian lihat kecil-kecil ya. Nanti akan menyatu dua ini misalnya tiga ini menyatu membentuk satu major calyx. Nah, calyx ini akan terkumpul dalam suatu ruangan yang kita sebut dengan hilux. Hilus maksud saya, renal hilus. Hilus atau pintu, ya. Nah, hilus ini adalah tempat masuknya arteri, vena, dan juga beberapa persarafan. Ya, kalau di sini tulisannya renal pelvis, sama aja. Hilus renal artinya pintu pembuka, ya. Ini satu kipas ini yang terdiri atas satu medular dan sebagian korteks itu disebut dengan lobus. Satu lobus renalis, ya. Kalau yang dari bentuk segitiga ini aja namanya piramida renalis. Kemudian itu aja untuk lebih jelasnya ya. Hilus tadi itu akan keluar menjadi ureter yang akan kita bahas nanti. Oke, next. Ini adalah bagian lebih kecilnya lagi yang menuju ke mikroskopiknya ya. Jadi dari arteri renalis akan bercabang-cabang melingkupi masing-masing lobulus pada renal. Kemudian dia bercabang-cabang membentuk arteri segmental. Nah, dia segmentalis ini segmen atas, segmen bawah. Nah, kemudian dia akan mengelilingi masing-masing lobus. Jadi makanya disebut dengan arteri interlobal. Interlobar kemudian posisinya kan dia membentuk lingkaran melingkari si area medulla, disebut dengan arteri arcuata. Kemudian di dalam ini ada masing-masing lobular kecil disebut dengan arteri interlobular, ya. Nah, itu kan kita lihat ke arah yang lebih kecilnya lagi. Nah, arteri interlobular itu terdapat dalam masing-masing nefron. Ya, kalian akan paham nanti apa itu nefron. Nah, dari sini kita lihat arterinya dulu ya. Jadi ada arteri aferen. Nah, aferen ini masuk menjadi anyaman-anyaman glomerulus. Oke. Nah, kemudian di sini akan terjadi filtrasi pembentukan urin atau air seni. Kemudian dia akan keluar lagi menjadi arteri eferen, ya. Kalau yang interlobular ini masih arteri, kalau yang aferen dan eferen itu udah arteriol, dia lebih kecil lagi dari arteri, ya. Kemudian ini disebut dengan arteriol eferen. Nah, dia akan keluar nanti ke nefron kortikal, korteks nefron. Nah, terbentuk anyaman-anyaman peritubular. Ya, peritubular ini nanti akan berhubungan dengan tubulus pada ginjal. Nah, kemudian dia akan masuk ke arah vena, ya.
Nih, ini ada bagian peritubular, ada bagian vasa rekta. Vasa rekta yang bentuknya loop seperti ini. Nah, yang ini nih namanya satu nefron ya. Satu nefron terdiri dari glomerulus, kemudian tubulus-tubulus, ada ansa Henle, lengkung Henle di sini. Kemudian nanti terbentuk urin yang akan diekskresikan melalui tubulus collectivus di sini. Ya. Nah, disinilah terjadi semuanya. Dari filtrasi, kemudian reabsorpsi, augmentasi. Di sini akan sampai nanti yang sisa-sisa dibuang, kemudian beberapa bagian akan dikembalikan ke arah vena. Ya, kalian bisa lihat di sini. Dikembalikan ke arah vena. Nah, nih ini adalah vasa rektanya nih. Jadi perubahan dari kapilari ke vena. Vein. Nah, di sini dia akan masuk ke interlobular, kemudian balik lagi ke vena arcuata. Ini lawan dari arteri tadi aja. Vena arcuata, kemudian lurus lagi ke vena interlobar, dan akhirnya di sini ada vena segmentasi dan segmented akhirnya ke vena renalis. Oke. Sesudah anatominya kita akan fokus ke histologinya untuk yang lebih lengkapnya. Jadi kita akan membahas tentang renal itu sendiri dan bagian yang terutama adalah parenchymnya. Parenchym kan berarti pembentuk renal itu sendiri. Nah, pembentuk renal seperti tadi udah kita lihat di gambar, itu terbagi atas dua, yaitu cortex renalis dan salah satunya adalah medulla renalis. Nah, cortex renalis itu dia yang bagian paling luar, tampaknya warnanya merah gelap dan memiliki granul-granul. Kalian tahu granul tentunya kan, ada kayak yang berbeda warna yang berbentuk bulat gitu loh, granul-granul. Nah, area korteks ini menutupi seluruh medula. Jadi kalau misalnya area yang tidak ada medula, dia kita sebut dengan area korteks. Nah, kemudian dia membentuk kolumna renalis bertini kalau dia di antara piramida ginjal. Piramida ginjal ini adalah satu medular. Kalian lihat tadi kan di sini kalian bisa lihat, sorry. Nah, ini adalah satu piramida ginjal. Oke. Yang mana yang kolumna renalis bertini? Oke, kita lihat kolumna renalis bertini adalah ini, yang letaknya di antara si medula tadi. Ya. Nah, di dalam korteks renalis ini ada arteri dan vena interlobular. Kemudian kita ke arah medulla renalis. Medula ini lebih tebal, dia tebalnya 2 kali korteks. Kemudian piramida renalis ini berwarnanya lebih pucat. Terus basisnya itu berbatasan dengan korteks. Nah, pada medular itu yang namanya basis itu yang lebih mendatar. Jadi yang di luar ini, di berbatasan langsung dengan korteks, ini adalah basisnya. Ini adalah apexnya, ya. Kalau kita di jantung kan biasa apex di bawah, basis di atas. Kalau di paru, apex di atas, basis di bawah. Pokoknya kalau kalian dengar kata basis, area yang lebih lebar itu adalah basis biasanya. Apex itu kan artinya ujung, ya. Oke, kemudian piramida renalis itu terdapat di dalam lobus, tadi udah dibahas. Jadi terdapat dalam satu renal itu adalah 5 sampai 11 lobus. Nah, kemudian tadi udah bahas basis, kemudian kita bahas tentang apex. Apexnya akan berhubungan dengan minor calyx minor yang terdiri dari 1 sampai 4 papil per calyx minor. Daerah berlubang-lubang pada papilla renalis disebut area keribosa. Nanti kita lihat di gambarnya ya. Nah, nih kalian bisa lihat. Ini perbesarannya sekitar 40 kalau nggak salah saya. Jadi, area korteks itu adalah yang dari arah sini hingga ke ujung. Ini adalah area korteks. Nah, ciri-cirinya adalah dia bergranul-granul. Granul yang kalian lihat itu adalah yang seperti ini nih. Yang berwarna lebih gelap. Ini adalah granul-granulnya. Granul ini apa, Dok? Granul adalah pada renal ini merupakan glomerulusnya. Nah, nanti kalian lihat di gambaran yang lebih besar.
Oke, ini adalah area korteks, kemudian sebelah kanannya ini adalah area medula ya. Nah, medulanya kalian bisa lihat, kalau misalnya di gambar tadi kok cakep banget ya, berbatas tegas ya. Kalau yang aslinya enggak. Ya, ini medulanya ada perpanjangan, ada medullary rays namanya. Rays seperti sinar. RAYS. Oke. Nah, ini adalah si medullary rays-nya, ini si medulanya. Tuh, medula itu sebenarnya apa sih, Dok? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Oke, kita bahas korteks dulu ding rupanya. Nah, ini oke, kalian bisa lihat. Di sini ada yang namanya korteks renalis. Korteks itu berada di antara kapsula renal dan piramid medullaris. Kapsula renal yang di ujung sini, pyramid of medullarisnya di sini nih. Ini adalah si medullarinya. Cuman dia memanjang-manjang ya. Nah, dia tidak seperti gambaran yang lurus, tapi dia seperti ada pancaran. Gitu. Oke. Kemudian dia memiliki granul-granul yang merupakan corpusculum renalis, badan renal. Nih, ini adalah si corpusculum renalisnya tadi. Oke, memiliki unit fungsional ginjal yaitu nefron. Nefron yang ada pada korteks renal itu ada 1 sampai 4 juta nefron. Oke, nefron ini adalah suatu unit fungsional tempat terjadinya filtrasi. Pokoknya ginjal itu bekerja di situ gitu. Jadi filtrasinya, reabsorpsinya, pembentukan urin di situ, di nefron. Nah, 1 sampai 4 juta ini masing-masing ginjal ya. Terdiri dari pars radiata Verreynni atau namanya disebut dengan medullary rays, vertikal dari basis ke korteks ini yang namanya medullary rays. Jadi dari basis medular ke arah korteks panjang. Kemudian ada di korteks itu namanya pars convolata. Pars convolata yang mana? Pars convolata yang ini, yang ada granul-granulnya ini adalah pars convolata. Nah, yang lawannya adalah yang tanpa granul, itu pars radiata. Ya, ini bagian bawah, pars radiata. Nah, ini adalah ginjal waktu masih dalam pembentukan embriologinya ya. Kalian lihat yang warna putih itu adalah kapsulanya. Kemudian yang M itu medullarinya, yang P ini ke arah calyx, ke arah hilusnya, yang C itu korteksnya. Hilusnya di sini nih tempat keluarnya ke arah si uretra. Kalau dia ada gambar lebih lanjut jadi ke arah uretra. P ini mungkin bahasanya papilari ya. Jadi dia ada papil-papil di sini tempat hasil filtrasi berkumpul untuk dibuang ya. Oke. Next kita bahas medulla renalis. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa disimpan, mungkin di akhir bisa dijawab ya. Kemudian ini adalah yang kita bahas tentang medulla renalis. Nah, medulla itu yang mana, Dok? Medulla itu yang ini, yang bentuknya kayak kipas tadi. Nih, perpanjangan ke arah atasnya ke arah korteks. Ya, ini adalah si medulla. Bentuknya piramid sehingga disebut dengan piramid renalis Malpighi. Nah, ini piramid renal, RP. Terus terdapat kolumna renalis bertini di antara masing-masing piramid. Ini nggak kelihatan ya, karena piramid ini di sini gambarannya cuma 1. Tapi antar piramid itu kalau misalnya ada bagian korteksnya, kan ini kan antara piramid ini tidak semuanya bagian medular ya. Nah, misalnya di sini nih, ini merupakan bagian korteks, perpanjangan korteksnya itu disebut dengan kolumna renalis bertini. Kemudian pada medulla renalis ini ada basis yang berbatasan langsung dengan korteks. Apexnya berupa papila renal. Nih, renal papila. Ya, yang bermuara ke calyx minor dengan area cribosa. Nah, cribrum itu nama lain dari saringan. Jadi, nah kalian lihat ini area cribosanya yang P itu. Ya, dari renalis papila renalis maksudnya itu akan keluar air seni di bermuara ke area cribosa, di area cribosa ini. Oke. Nah,
Ini udah diulang-ulang ya. Dia berhubungan, si medula ini berhubungan dengan korteks melalui pars radiata atau medullary range, atau disebut juga dengan radiata Vereini. Oke, sorry. Nah, ini dia gambarannya di preparat. Kalian bisa lihat yang bagian korteks itu yang di atas, yang ada granul-granulnya, jelas ya. Kemudian bagian medula itu yang di bawah, yang isinya tuh seperti perpanjangan tubulus-tubulus ya. Kemudian ada medullary race-nya seperti ini tadi namanya ya. Ini yang korteks. Ini yang korteks. Korteksnya itu ada granul-granul yang terdiri dari nefron-nefron. Oke, next ini gambarannya sama. Di sini kalian bisa lihat ya bentuk pipa-pipa di medular. Nah, ini adalah si tubulus-tubulus tadi. Jadi pipa panjang ini adalah perpanjangan dari satu unit nefronnya, perpanjangan dari saringan ini tadi. Nah, nanti dia akan keluar menuju ke medular melalui area kribosa akan keluar dalam bentuk urin. Nah, inilah lebih jelasnya. Jadi yang namanya satu unit fungsional itu disebut dengan satu nefron. Satu nefron terdiri dari apa dok? Terdiri dari corpusculum renalis, kemudian tubulus contortus proximal yang kalian lihat ini, kemudian akan terhubung ke ansa Henle. Ini masih di area korteks ya, kalian harus bedain yang mana area korteks dan area medular. Ansa Henle ini masuk ke area medular. Ansa Henle masuk ke medular, dia ada bagian penurunan yang tebal, kemudian ansa Henle yang tipis, kemudian ada bagian ascendingnya yang lebih tebal lagi yang yang nggak rata lah pokoknya. Dia melingkar-lingkar sampai ke tubulus convoluted distal atau nama lainnya tubulus contortus distal. Nah, ini adalah satu nefron. Satu nefron ini udah membentuk air seni atau urin yang akan ditampung dan dikeluarkan oleh ductus collecticus. Ini yang akan nanti ini si ductus collecticus. Jadi yang memanjang sampai ujung bawah medula adalah si ductus collecticus. Ya. Ini nah, satu nefron ini kan nyambungnya ke satu panjang ductus collecticus nih. Nah, ini ada banyak sebenarnya. Nah, ini juga bisa nyambung ke nefron lainnya. Ini nyambung ke nefron lainnya, nyambung ke nefron lainnya. Jadi, satu ductus collecticus itu bisa terhubung ke beberapa nefron. Ya, yang akan nanti dia keluar air seninya. Urinnya keluar sampai ke papil. Sampai ke kaliks. Gitu. Oke, kita bahas lebih dalam lagi tentang si nefron. Nah, jadi yang saya bilang tadi terdiri dari glomerulus, kapsula glomeruli, ini kapsulnya, kemudian bagian pars eksternanya yang terdiri dari epitel gaping selapis, eksterna yang di luar ya, interna itu yang melapisi glomerulusnya. Oke, lumen kapsula ini disebut juga Bowman cavity atau ruang Bowman. Oke, kemudian ada bagian corpusculum renal, ada bagian tubulus. Tubulus ada pars proximal yang tersusun oleh pars convolutus yang berkelok-kelok dan pars rectus yang lurus. Oke, nah ini yang lebih besarnya lagi. Jadi ini cuma sebiji aja dari corpusculum renalis. Dia bentuknya bulat, ya kan? Kemudian dia merupakan ujung buntu yang didesak oleh anyaman pembuluh darah. Jadi ini si pembuluh darah tadi, ini adalah si arteri aferen. Arteri aferen masuk, dipaksa masuk nih ke yang masing-masing bulat ini. Ya, ke glomerulusnya, ke kapsula Bowman-nya. Nah, posisi corpusculum renalis itu adanya di korteks renal. Ingat ya, di korteks renal, di atas. Kemudian corpusculum renal ini punya dua kutub, ada yang polus kan artinya kutub ya, polus vaskular itu yang di atas tempat keluar masuknya darah, kemudian ada polus urinarius. Nah, ini adalah tempat
udah jadi urinnya gitu. Jadi tempat urinnya keluar tuh di sini nih, polus bawah. Nah, polus urinarius itu di bawah sini, waktu di awal dia merupakan epitel kuboid selapis, ya. Dan dia ini berhubungan langsung dengan tubulus proksimal. Ini adalah si tubulus proksimalnya. Nih, tubulus proksimal. Ya, ini sambungan dari si korpus glomerular. Oke, gimana sih pembentukan bagaimana sih yang membentuk si korpus glomerular disebut dengan kapsula Bowman. Ini adalah si kapsula Bowman ya. Kapsula Bowman itu semuanya nih, Bowman kapsul nih. Dia ada yang disebut dengan parietal layer, area parietal. Kemudian ada visceral layer. Area visceral itu pada masing-masing si lapisan podosit, lapisan si kapsula Bowman anyamannya ini. Kalau yang parietal tuh pelingkupnya aja dari luar, ya. Ini area terluarnya. Ini adalah si urinary space. Urinary space itu nama lainnya Bowman cavity, ruang, ya, ruang cavity atau kavitas. Oke, kapsulan Bowman yang pada parietal epitel gepeng selapis. Kalau yang visceral yang bentuk anyaman ini adalah sel-sel podosit. Ya, spatium capsularis atau yang tengah ini, pokoknya ruangnya itu terdiri dari filtrat. Oke, nih si kapsula Bowman, kemudian yang kapsula Bowman itu yang di luar sini ya, pelapisnya. Nah, ini yang paling parietal, ini yang di dalamnya visceral. Nah, yang mana yang glomerulusnya? Kapiler di dalam ini adalah si glomerulus. Kapiler berfenestra, bolong-bolong artinya, yang diperkuat oleh jaringan mesangium. Oke. Nah, ini glomerulusnya yang lebih panjang. Nih, glomerulus terdiri dari ada yang namanya kapilernya, yang merupakan cabang dari arteri aferen, berkelok membentuk glomerulus dan berakhir sebagai arteri eferen. Ya, dia ada fenestra dengan diameter fenestranya itu 70 sampai 90 nanometer, bayangin kecil banget. Kemudian ada kapiler, ada yang namanya sel podosit. Sel podosit ini yang bentuknya nggak beraturan, punya tonjolan sitoplasma. Nah, badan selnya dia nggak masuk ke kapiler, tapi dia memiliki, ini anggap tangan saya adalah sel podosit, dia nempel ke kapiler. Ini tangan ini adalah kapiler, dia nempel gini. Ya, dia punya tonjolan-tonjolan sitoplasma. Ini jari-jari saya itu disebut yang namanya si tonjolan sitoplasmanya. Nah, badan selnya kan yang di sini nih, yang di tengah. Dia nggak nempel ke kapiler. Tapi yang nempel ke kapilernya itu adalah pedikulusnya. Pedikulusnya itu kayak ujung-ujung jari saya ini, waktu megang ini. Jadi ujung-ujungnya itu yang nempel ke kapiler glomerulus. Nah, selain sel podosit, ada juga sel mesangium, yaitu jaringan ikat penggantung kapiler. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat ini yang kita bicarain dari tadi nih. Ini tubulus contortus proxima. Nah, itu brushnya. Ya. Nah, tubulus contortus distalnya di area biasanya letaknya dekat dengan glomerulus seperti ini. Memang nanti di preparat juga seperti ini. Tapi dia karena kenapa kok bisanya seringnya di sini ya, karena kan bentuknya dia yang melingkar-lingkar gitu. Ya. Di sini ini adalah polus vaskularnya, yang ini polus tubularnya. Di dekat sini, di sel-sel di lapisan yang areanya dekat sama arteriol dan dekat dengan tubulus distal, itu ada yang namanya makula densa. Nih, di mana di bagian tubulus distal ada bagian yang lebih padat, nampak seperti makula. Nah, makanya namanya makula densa. Kemudian ada aparatus juxtaglomerular, salah satu aja, aparatus juxtaglomerular atau aparatus juxtaglomeralis untuk di Indonesia ini. Nah, selnya di sini nih. Ya. Oke, ini yang gambaran si podositnya. Nah, ini adalah kapiler glomerulus yang memiliki fenestra. Ya. Nah, ini lumennya di dalamnya. Lapisan ininya ada fenestranya. Ini adalah sel-sel podositnya.
masing-masing sel podosit ini ada yang namanya pedicles, pediculus di Indonesiain ya. Pediculus ini dia kayak terinterdigitasi tuh, masuk ke dalam si membran filtrasinya ke glomerulusnya. Oke, kalian bisa lihat nih kapiler glomerulusnya tertutup dengan podosit dan pedikelnya ya. Nah, ini adalah area glomerulusnya di dalam sini nih. Satu ini namanya kapsula Bowman ya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah satu korpuskulum renal. Kemudian area dekat sininya itu ada tubulus distal ya, karena tubulus proksimalnya nggak kelihatan, namanya ini juga penampakannya melintang ya, di slide-nya di melintang, jadi dia tumpang tindih gitu ya. Nah, di sini kalian lihat yang mana yang parietal yang di luar, kemudian yang visceral yang di dalam itu. Ini adalah kapsula space-nya si kapsula Bowman yang warna putih saya tunjuk ini. Oke, nah ini kalian bisa lihat ini adalah selnya, ini si tubulus contortus distal. Nah, area dekat dengan polus dengan kutub polus vaskularnya itu ada makula densa di sini. Ada aparatus juxtaglomerular juga. Ini gambarannya lebih jelas ya. Ini si makula densa yang lebih padat. Kelihatan kan kalau makula densa namanya tadi juga density-nya kepadatannya lebih. Oke, dia posisinya dekat banget sama arteri eferen dan arteri aferen. Ini dekat sama polus vaskular. Oke, yang ini adalah gambaran parietalnya, ini gambaran visceralnya. Banyak intisal di situ ya. Oke, kita lanjut ke area tubulusnya. Nah, kalian bisa lihat tadi kan dari polus lawannya polus vaskular adalah kutub tubulus atau tubulus atau polus tubulus ya. Oke. Nah, ini adalah tubulus contortus proximal, dia tebal ya. Dia merupakan lanjutan dari corpusculum renalis. Terus dia berkelok-kelok bentuknya pada pars convoluta. Nah, pada sediaan dia terpotong benar. Kalian lihat kan seperti ini. Dia seharusnya lebih panjang dari tubulus contortus distal ya. Fungsinya menampung filtrat dari corpusculum renalis. Nah, dia itu dilapisi oleh 3-5 epitel kubus selapis. Karena ini kita lihat penampangnya melintang ini ya, jadi nggak kelihatan nggak kelihatan nih lapisan-lapisannya gitu. Tapi kalian bisa lihat dari intinya ya, inti selnya tuh kan kalian lihat. Nah, ini adalah si epitel kuboid selapis. Epitel intinya itu bisa 3-5 lapis ya. Nah, ada berapa nih inti selnya? Ada 6. Oke. Sitoplasma bagian inti selnya itu asidofilik, menyukai asam. Kemudian bentuk epitelnya itu epitel besar dengan bulat di tengah intinya. Ya, udah benar. Terus dia pada bagian epitelnya itu ada mikrofili. Mikrofili itu yang merah ini. Ini brush border. Nih, kalau gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah si epitelnya, kemudian ada brushnya di sini paling luar. Ya, brush border sekitar 1 meter kalau nggak salah. Nah, kemudian batas antar sel yang kuboid tadi ini nggak jelas. Kenapa? Nggak jelas karena adanya interdigitasi. Interdigitasi itu kayak gini gitu. Jadi saling mepet-mepet. Saling tumpang tindih. Oke. Posisinya si contortus proximal itu di area cortex,
berada di sekeliling glomerulus, sekitar glomerulus. Ya, dia dikelilingi oleh kapiler peritubular. Ini adalah si kapiler peritubular. Nih, jadi kalian lihat ada inti-inti sel, tapi dia di luar si tubulus. Ini adalah kapiler peritubular. Oke, gambaran ini gambaran cantiknya nih. Nah, ini adalah si proximal contortus tubulus. Ada brush bordernya. Kemudian ini adalah si sel sitoplasmanya. Sitoplasma yang terdiri dari sel kuboid lapis. Kemudian ini adalah kapiler-kapiler kan. Nih, kalian bisa lihat kapiler-kapilernya ya, sel darahnya. Nah, di sampingnya ada tubulus contortus distal. Oke, next ke ansa Henle atau lengkung Henle. Lengkung Henle itu yang ini. Ya, berbentuknya seperti U. Dari korteks ke medula, balik ke korteks lagi. Segmennya ada pars descendens, ini yang descendent limb. Pars descendens itu biasanya ada segmen tebal, ada segmen tipis. Segmen tebalnya itu ukurannya 60 mikrometer ya. Kemudian ada segmen tipis, perpanjangannya di area medula. Segmen tipis ini terdiri dari epitel gepeng dengan intinya menonjol ke arah lumen, ke arah tengah ya. Kemudian ini adalah si ansa Henle-nya, lengkung Henle. Tipis, isinya epitel gepeng selapis, maksudnya selapisnya itu dilapisi oleh epitel gepeng selapis. Kemudian ada bagian ascendensnya yang naik. Nah, ada segmen tipis juga sama, kemudian ada segmen tebalnya juga sama. Cuman ya posisinya aja beda. Terus apa ya bedanya? Sama sih, karena dia masih ansa Henle ya. Oke, next dari habis ansa Henle itu kita nyambungnya ke tubulus contortus distal. Nah, contortus distal itu bentuknya berkelok-kelok. Posisinya itu di pars convolata cortex renal. Ingat tadi ya, cortex renal itu yang di atas tuh, bukan ada pars radiata, ada pars convolatanya. Convolatanya yang di dekat dengan si glomerulusnya. Ya. Nih, posisi si TCD ya. Ini adalah mendekati polus vaskular corpusculum renal, berarti dia bagian atas. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat lumennya itu lebih besar berarti ya daripada si tubulus contortus proximal. Terus epitelnya epitel kuboid juga. Kemudian khasnya adalah dia tidak memiliki brush border. Beda sama proximal itu ya. Kalau proximal dia ada brush bordernya karena dia tempat ngeluarin dan menampung si filtrasi dari glomerulus. Nah, kalau contortus distal itu nggak ada lagi brush bordernya. Nah, bagian basal sel dia melipat-lipat ke dalam, kemudian sel kayak mitokondria bisa, terus diameter lumennya lebih besar dibanding ini udah sama nih ya. Jadi dia lebih gede lah daripada proximal. Terus di contortus distal ini juga ada yang namanya makula densa yang seperti kita bilang tadi, kayak kita bahas tadi. Itu merupakan modifikasi sel epitel di mana intinya lebih gelap dan dia lebih rapat. Nah, ini fungsinya apa? Kenapa kita harus tahu makula densa? Itu nanti ke arah fisiologinya, di mana dia sensitif terhadap kandungan ion Cl. Nah, ya. Oke. Ini adalah si tubulus colligentes atau collectivus sama. Nih, kalian bisa lihat. Nah, kalau yang T ini ada ductus Henle yang tipis ya. Nah, kalau yang ini lebih kelihatan di penampang melintang lebih kelihatan nih. Oke. Jadi ini ductus collectivusnya yang pars descendant. Terus ini ada pars ascendantnya, tubulus salah, CT yang tubulus collectivus atau tubulus colligens. Nah, kalau CD ini adalah contortus distal. Makanya tadi bingung ya. Contortus distal dia masih banyak inti-inti selnya. Tapi kalau CT namanya colligens ya, dia lebih tipis, batas antar selnya nggak nampak, terus tidak sebanyak distal lah untuk epitelnya. Ya. Ada pars descendens, ada pars ascendens. Nah, ini dia gambaran yang tadi sebenarnya ya. Kalian bisa lihat di sini adalah si selnya, kemudian si glomerulusnya, kemudian kalian lihat di dekat sini ada makula densanya. Oke, ini sebenarnya
kurang jelas juga ya, tapi kalau misalnya yang kayak gini biasanya yang ada inti selnya akan ketebak. Kalau yang ada brush bordernya berarti dia tubulus contortus proximal, kalau nggak ada tubulus contortus distal ya. Nah ini adalah kapiler peritubulisnya. Ini adalah sisa sel darah merah. Oke. Sesudah proximal tubulus contortus proximal, ya benar, distal, kita lanjut ke selanjutnya, itu ductus colligens atau disebut juga dengan collectivus ya. Posisinya di mana dok? Dia posisinya di pars radiata cortex renal. Kalian lihat tadi ya, pars medullari di bawah, di atasnya cortex. Nah, cortex ini juga terbagi dua, ada pars convoluta, ada pars radiata. Pars radiata yang lebih di bawah lagi. Ya, posisinya itu adalah sepanjang ductus colligens ini. Jadi dia berhubungan langsung dengan distal nefron. Nah, tubulus colligens yang seperti ini, dia selnya epitel kuboid, ya, kuboid selapis. Kemudian dari zona eksterna, dari luar ke zona interna. Nah, ini kalian bisa lihat ductus colligens. Ya, ada juga yang namanya ductus papillaris. Ductus papillaris itu yang di papilarnya. Jadi lurus terus makin lebar, terus posisinya lokasinya adalah di piramid renalis. Yang tadi yang ductus papillaris itu yang papilarinya tadi, teman dia kan ada ductusnya, ada proses keluar masuknya air seni di situ ya. Nah, ini muaranya di area cribosa. Oke, next. Sorry. Nah, ini adalah ductus papillaris yang dikasih nama Bellini ya. Ini area cribosanya. Nih, bagus ya fotonya. Nah, ini yang kalian lihat nanti di preparat. Oke. Ada area cribosa yang dekat sini, kemudian ada apa nih? Ada brush bordernya yang area dekat sininya harusnya, cuman ini nggak jelas. Ya. Oke, next. Dikit lagi. Berarti kita udah selesai tadi yang bagian renal. Sampai sini selesainya, saya harap paham. Terus kita lanjut ke ureter. Nah, ureter ini kan pipa penyalur ya, dari ginjal sampai vesika urinaria. Nah, dia karena dari ginjal itu kan di atas tuh, posisi ginjal kan di dekat retroperitoneal di punggung kita bagian atas. Bagian atas bahu dong. Nggak, dia di dekat pokoknya abdomen bagian atas gitu deh ya. Nah, dia ada pars abdominalis dan pars pelvina. Pars abdominalis yang masih di dalam abdomen. Kemudian pars pelvina di dalam cavum pelvis. Panjangnya beda-beda, ada yang 28, ada yang paling maksimalnya itu 34 cm. Ya. Nah, ujung atasnya itu melebar, kan dia di dalam renal ya. Disebut dengan pelvis yang berada di dalam hilus. Kemudian ujung muaranya yang di bawahnya itu masuk ke dalam vesika urinaria. Nah, di sini ada katup membrana mukosa di mana dia mencegah aliran urin kembali. Nah, ini katupnya di sini supaya urinnya nggak balik lagi. Oke, kalau pada potongan melintang, kalian lihat ini seperti ini nih. Dia seperti bintang karena lipatannya itu kan memanjang ke dalam membrana mukosanya. Nah, ini yang kayak bintang itu. Kalau misalnya nanti lapisannya kita lihat di slide selanjutnya ya. Ya, ingin saya bilang adalah kalau misalnya 2/3 proksimal itu muskularisnya ada 2 lapis, tapi kalau yang distal dia lebih tebal, ada satu lagi otot tambahan dengan arah longitudinal. Tuh. Ya. Nah, ini adalah lapisan-lapisan dari si ureter. Oke, yang paling dalam itu tentunya lumen lah ya, lumen itu pipanya. Kemudian ada tunika mukosanya yang terdiri dari epitel transisional, ada membrana basalisnya. Di sini nih membrana basalisnya, kemudian ke lamina propria, jaringan ikat longgar. Ya. Ini lamina propria yang tebal. Dia longgar. Kemudian kalian lihat ada tunika muskularisnya. Muskularis itu ini otot-ototnya.
ya, berupa otot polos di sela jaringan ikat longgar tadi. Tersusun 3 lapis, ada sirkular tuh yang bentuknya kayak jonjot-jonjot di sini. Kemudian ada longitudinal yang memanjang, kemudian di bawahnya itu ada yang otot sirkular lagi. Ini tidak begitu jelas otot sirkular ya. Nah, sesudah itu ada tunika adventitia, ini jaringan ikat longgarnya. Oke, ini adalah gambarannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah gambarannya. Tuh, bisa kelihatan ya, gambaran di slide ini seperti ini nih adalah uretra. Uretra ini adalah ureter. Beda ureter sama uretra. Kemudian kita lanjut ke vesika urinaria. Vesika urinaria sama, itu ada lipatan membrana mukosa di bagian dalamnya, kemudian ada dinding-dindingnya sampai ke bagian luar. Posisi vesika urinaria kalau di anatomi kita udah bahas, ini merupakan posisinya di dalam cavum pelvis, di belakang simfisis pubis. Nah, kalau pada laki-laki posisi VU itu di depan rektum, tapi kalau pada perempuan itu di depan rahim, di depan uterus. Ya, bagian-bagiannya ada yang disebut dengan vertex, corpus, fundus. Vertex yang di ujung-ujungnya, corpusnya badan VU-nya, kemudian ada vertex ujung depannya. Nah, kebalik dong. Vertex yang di ujung depan, corpus di badan, kemudian fundus yang tempat masuk si ureter kiri dan kanan. Ya. Kemudian bagian bawah korpusnya menyempit ke dalam orificium uretra. Jadi dari VU dia akan terhubung ke uretra. Dindingnya gimana, Dok? Nah, kita kan namanya bahas histologi ya. Histologi berarti kita bahas tuh perlapisannya. Nah, perlapisannya itu ada seperti biasa, itu ada tunica mucosa, tunica muscularis, dan tunica adventitia. Nah, kalau tunica mucosa itu lipatan, itu berupa lumen kosong berlipat-lipat, ada ruginya. Ya. Kemudian kalau dia lumennya berisi penuh ya udah dia licin. Nah, lipatan pada ureter itu disebut itu bisa dijadikan sebagai katup. Ya. Oke. Nah, tunika mukosa itu kan lapisan yang paling dalam. Epitelnya apa? Epitelnya epitel transisional. Ya, ada sel-sel payung, terus ada juga sel kuboid di bagian dasarnya. Jadi dia kayak perubahan gitu antara sel gepeng ke kuboid. Ya. Oke, kemudian ada lamina propria di bawahnya, di mana terdapat lapisan jaringan ikat yang cukup tebal. Terus di bawah tunika mucosa ada tunika muscularis, ada 3 lapisan otot sama. Nah, yang mana yang kalian ingat adalah harus tahu ini stratum circular interna. Jadi otot interna, circular interna itu yang membentuk musculus sphincter vesica. Sphincter itu yang penutup kayak apa ya, kayak kerannya itu supaya VU-nya supaya urinnya tidak keluar atau keluar ya gitu. Terus paling luar ada tunica adventitia atau tunica serosa yang dibentuk oleh jaringan ikat longgar. Ya. Nah, ini adalah lapisan VU-nya. Dia besar jadi nggak bisa keambil di satu slide gitu. Ini otot-ototnya, mukosanya sama adventisianya. Nih, ada yang longitudinal, ada yang sirkular, ada yang balik longitudinal lagi. Oke, ini mukosal bagian dalamnya, lapisan mukosalnya kayak gini. Nah, ini gambar yang lebih jelas. Dia beruge ya, ada ruge-rugenya. Ruge itu kayak lipatan juga sebenarnya bahasanya. Oke, next uretra. Nah, uretra ini sebenarnya akan dibahas lebih lanjut ke organ genitalia, ada pria sama wanita. Nah, kalau pada pangkal uretra itu disebut dengan orificium vesica, kemudian bersambung ke uretra langsung. Itu ada 2. Kalau cewek uretra feminina itu panjangnya maksimal biasanya 2,5 sampai 4 cm. Terus kalau maskulina itu 18 cm. Kalau maskulin itu kan yang cowok. Nah, yang cowok tuh ada lagi pars-parsnya. Ada pars prostatica, membranacea, dan cavernosa. Ya, nanti dibahasnya di genitalia. Kalau tapi sebenarnya sama lapisan-lapisannya itu yang sama maksud saya.
Kalau membrana mukosa bagian dalam, kemudian ada lamina proprianya, jaring ikat, baru di tengahnya lagi ke muskular. Muskularnya di sini ada dua, ada stratum longitudinal dan stratum sirkular yang membentuk musculus sphincter. Ya, jadi kerannya itu buka tutup kerannya itu adalah si sphincternya. Ya, kalau pada maskulin nih ada tiga, prostatica, membranacea sama cavernosa atau spongiosa. Ya, nah ini gambarannya. Kurang lebih sama dengan yang sebelumnya ya, dengan VU. Mirip. Nah, ini juga. Ini adalah si lumennya. Pintu depannya. Ini paling dalamnya maksud saya. Ini bawahnya ada mukosa, kemudian yang di atas ini adalah si tunica muscularis. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Sampai di sini video perkuliahannya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.